bersama Kak Emily di Asten Story. Kali ini Kak Emily mau membawakan cerita yang berjudul Si Penyumpit. Kalian mau tahu nggak? Oh ya, cerita ini berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Kalian mau tahu keseruan ceritanya? Ikutin Kak Emily terus ya. Di sebuah desa di Bangka Belitung hiduplah seorang penyumpit yang sangat pandai sekali untuk menyumpit hewan dan juga meramu obat-obatan. Lalu ia tinggal di sebuah desa dengan kepala desa yang amat kikir sekali. Dan kepala desa ini bernama Pak Raje. Pak Raje ini ingat betul bahwa ayah dari sang penyumpit ini masih memiliki hutang. Untuk memenuhi dan mengganti hutang tersebut, sang penyumpit bekerja kepada Pak Raje untuk menjaga sawah Pak Raje yang terhindar dari babi-babi. Pada malam harinya, Pak Raje datang ke sawah untuk menemui sang penyumpit. Lalu Pak Raje berpesan kepada penyumpit, "Penyumpit, betul ya, jangan sampai ada babi yang merusak padiku lalu sawahku hancur." "Tenang saja Pak Raje, aku akan menjaga sawah Pak Raje dari para babi itu." "Baiklah kalau begitu, Pak Raje pulang dulu ya." "Baik Pak Raje." Lalu Pak Raje pun pulang ke rumah. Dan sang penyumpit bersiap untuk menjaga sawah Pak Raje dari para babi-babi itu. Lalu tidak beberapa lama kemudian, terdengar suara babi-babi datang ke sawah Pak Raje. "Oing oing, oing oing, oing oing." "Hah, babi?" Lalu sang penyumpit segera melemparkan penyumpitnya dan hap! Babi itu, salah satu dari babi terkena penyumpit dan babi itu kabur ke arah hutan. Si penyumpit merasa heran karena seharusnya babi yang ia sumpit mati. Tapi ternyata si penyumpit melihat bercak darah yang mengarah kepada sebuah rumah di tengah hutan. Lalu si penyumpit berjalan mengikuti bercak darah tersebut. Dan sampailah ia di sebuah rumah. Dan si penyumpit mengetuk rumah tersebut. Tok tok tok, tok tok tok. Tidak beberapa lama kemudian, keluarlah seorang wanita dan bertanya kepada penyumpit, "Siapa kau malam-malam datang ke rumahku?" Maaf, aku adalah seorang penyumpit. Tadi aku tidak sengaja menyumpit seekor babi." "Oh, jadi kau yang menyumpit adikku? Dasar kau ini, maafkan aku." "Baiklah, sebagai permintaan maafku, aku akan mencoba untuk meramu obat-obatan agar bisa menyembuhkan adikmu." "Baiklah kalau begitu, masuklah ke dalam. Terima kasih." Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, si penyumpit segera meramukan obat untuk diberikan kepada adik sang wanita tersebut. Lalu ramuan tersebut diminumkan kepada sang adik dan tidak beberapa lama kemudian sang adik pun tidak merasa sakit lagi. Lalu wanita ini menghampiri penyumpit dan mengucapkan terima kasih. "Penyumpit, terima kasih kau telah menolong adikku." "Ya, tidak apa-apa. Anggaplah ini sebagai permintaan maafku karena telah melukai adikmu." "Ya, baiklah. Oh iya, aku punya sekantung emas dan juga berlian sebagai ucapan terima kasih." "Ah, yang betul. Terima kasih." "Baiklah, ambillah kantung emas ini." "Terima kasih sekali lagi. Apakah aku boleh bertanya untuk apa kantung emas dan juga berlian itu?" "Aku harus memberikan berlian dan juga kantung emas ini kepada Pak Raje. Jadi dahulu ayahku masih berhutang kepada Pak Raje sebagai kepala desa di desaku." "Wah, kalau begitu berikanlah segera." "Baiklah, aku pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi." Lalu sang penyumpit keluar rumah dan berjalan menuju rumah Pak Raje. Sesampainya di rumah Pak Raje, sang penyumpit segera memanggil-manggil nama Pak Raje. "Pak Raje, Pak Raje, aku datang Pak Raje." "Iya penyumpit, ada apa?" "Ini Pak Raje, aku akan menggantikan hutang-hutang ayahku itu." "Hah, mana mungkin kau bisa menggantikan hutang-hutang itu? Hutang ayahmu kan banyak sekali." "Mungkin saja Pak Raje, aku tidak bercanda. Aku membawakan kantung yang berisikan emas dan juga berlian. Mana sini aku lihat, jangan-jangan kau berbohong padaku." Lalu Pak Raje melihat isi dari kantung tersebut dan ternyata banyak sekali emas dan juga berlian. "Wah, banyak sekali emas dan berlian ini. Dari mana kau dapatkan?" "Jadi begini Pak Raje, pada suatu malam aku menyumpit seekor babi. Lalu babi tersebut berjalan ke arah hutan. Aku mengikuti bercak darah itu dan sampailah aku ke sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut adalah milik seorang wanita jelmaan dari seekor babi. Jadi ekor babi yang aku suntik itu adalah adiknya. Aku mencoba untuk mengobati adiknya dan berhasil. Sebagai ucapan terima kasih,
Sang wanita tersebut memberikanku berlian dan juga emas sebanyak itu, Pak Raja. Wah, yang benar. Lalu Pak Raja terkejut dan mencoba untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh penyumpit. Pak Raje ingat betul apa yang disampaikan oleh penyumpit. Lalu Pak Raje mengikuti bercak darah yang mengarah kepada tengah hutan. Lalu Pak Raje melihat sebuah rumah dan mengetuknya. Tok tok tok, tok tok tok. Tidak beberapa lama kemudian, keluarlah seorang wanita. Siapa kau mengetuk rumahku malam-malam seperti ini? Aku maaf, tadi aku telah tidak sengaja menyumpit seekor babi dan aku rasa babi tersebut berjalan ke rumah ini. Oh, jadi kau yang telah menyumpit adikku. Adikmu seekor babi? Ya, tentu saja sekarang ia merasa kesakitan di dalam rumah. Beberapa malam lalu, ada seseorang yang juga menyumpit adikku dan ia berhasil menyembuhkannya dengan ramuan obat. Apa kau juga bisa? Maafkan aku. Aku rasa aku tidak bisa menyembuhkan adikmu. Bagaimana kau ini? Lalu Pak Raje merasa sangat kecewa dan ia kembali pulang dengan tidak membawa apa-apa. Nah adik-adik, seru kan cerita Kak Emily? Kalian harus seperti si penyumpit ya, yang berani bertanggung jawab dan juga mengakui kesalahannya. Oh iya, Kak Emily punya banyak cerita seru lainnya loh. Kalian ikutin Kak Emily terus dengan cara subscribe video Kak Emily dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!